Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudy Ruswandi dari SD Negeri Cilebar 3 Kota Cimahi, calon guru penggerak angkatan 7, akan mendefinisikan budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah bisa hadir pada kesempatan kali ini, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagai salah satu tugas penunjang guru calon guru penggerak, saya harus mendefinisikan budaya positif di SD Negeri Cilebar 3. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu semuanya bisa membantu dan bisa memberikan saran serta komentarnya untuk kegiatan ini. Next. Nah, di pembelajaran yang saya pelajari di program guru penggerak, kita akan belajar tentang budaya positif. Mungkin ketika mendengar budaya positif, kita sudah berimajinasi atau sudah berpikir berwawasan ada budaya dan positif. Berarti sesuatu yang bisa membuat pembelajaran di sekolah atau di kelas lebih menyenangkan dan siswanya bisa memiliki sikap yang baik. Nah, di sini ada 3 komponen untuk budaya positif itu tersendiri. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk materi ini apakah ada sesuatu yang asing atau sudah dikenal di sini? Mungkin kalau yang sudah dikenal seperti budaya positif mungkin ya, tapi mungkin untuk istilah-istilah restitusi mungkin kita akan dipelajari di sini. Seperti dikatakan, kita memang pernah melaksanakannya, tetapi mungkin karena istilahnya berbeda, ya, jadi kita akan belajar di sini. Ya, next. Nah, budaya positif itu sendiri tadi sudah dibahas, juga memberikan dampak. Yang pertama sebagai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga nanti ada restitusi, di mana restitusi ini bisa terdapat 5 positif kontrol kita sebagai pendidik atau guru dalam mengajar murid. Ya. Yang selanjutnya, nah, segitiga restitusi ini akan dipraktekkan pada kegiatan pembelajaran. Next. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan belajar atau memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, ini tujuannya dari diseminasi ini yaitu guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Terakhir, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, diharapkan setelah memahami ini kita semua bisa terus mengembangkan budaya positif, walaupun memang budaya-budaya positif ini kita telah melaksanakannya ya Bapak Ibu, seperti pembiasaan di hari Senin, upacara itu juga salah satu pembiasaan memang mengarahnya nanti ke budaya positif. Selasa juga ada literasi ya, kalau Selasa kita Rabu dan sebagainya. Itu pada dasarnya telah melaksanakan dari dulu, tapi memang istilah-istilahnya mungkin agak asing ya, atau ada istilah-istilah yang memang penerapannya atau kata-katanya belum dipahami. Oke, next. Nah, di sini ada gambar apa, Bapak Ibu? Tangan mengepal ya. Coba kita praktekkan tangan mengepal. Kita bayangkan bahwa di tangan mengepal di dalamnya itu kita menyimpan suatu rahasia, ya. Suatu rahasia yang orang lain tidak bisa untuk mengambilnya dengan apapun. Contoh seperti ini. Pak Rijal,
Saya boleh tahu nggak itu di dalamnya apa? Boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, kenapa rahasia? Saya bayarlah. Nggak boleh juga ya. Jadi seperti apa? Jadi sebuah keyakinan itu ya, contoh ilustrasinya. Walaupun kita mau dirayu dengan segala apapun, tapi karena ini adalah rahasia saya Pak. Ini rahasia yang harus dipertahankan. Nah, makanya nanti penerapan dari itu semua di siswa, keyakinan kelas atau budaya-budaya positif ini harus menjadi seperti digenggam dan bukan hanya dilaksanakan sesaat, tapi harus menjadi sebuah keyakinan. Dimana ketika orang lain merayunya, membujuknya, ini sudah keyakinan. Kenapa? Contohnya seperti di kelas. Kadang kelas 5 gurunya berbeda dengan kelas 6 mungkin ya. Ketika di kelas 5 anak itu nurut sama gurunya, tetapi kenapa di kelas 6 nanti sudah berbeda. Nah, berarti siswa itu hanya fokus kepada satu guru. Nah, untuk mengubah paradigma itu dengan seperti ilustrasi yang tadi, bahwa siswa itu dimanapun atau siapapun yang mengajar mereka, tetap keyakinan mereka ini yang harus diterapkan, ini yang harus dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Oke, next ya. Jadi kita tahu ya bahwa keyakinan kelas harus tetap diberikan kepada siswa. Nah, di sini ada miskonsepsi dari Dr. William Glaser tentang teori kontrol, bahwa memang pertama kita sebagai guru ya, sebagai pendidik, merasa kadang ilusi guru kita mengontrol murid ya. Ketika seperti kita ini mempunyai wawasan atau pengetahuan yang lebih terhadap, makanya dengan seperti itu kita bisa leluasa untuk mengendalikan murid, padahal tidak ya. Sebenarnya murid itu adalah makhluk hidup dan makhluk yang harus diberikan kebebasan bertindak. Selanjutnya bahwa penguatan positif dan efektif itu bisa bermartabat. Selanjutnya bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Juga ada ini ilusi-ilusi ya, ini bisa dibaca saja nanti materinya. Yang terakhir bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah, ini juga salah, bahwa memang di sekolah itu kita orang dewasa ya, kalau guru tidak bisa memaksa kepada siswa, harus dipertimbangkan baik dan buruknya. Kalau memang dulu ketika kita sekolah mungkin beda ya, Pak. Ketika guru kita, saya pernah juga melakukan suatu kesalahan dan hukumannya memang berupa fisik, berupa hukuman yang tapi membuat kita jerah, membuat kita tidak apa-apa. Jadi kalau sekarang mungkin beda lagi paradigmanya dan zamannya beda, kita tidak boleh menghukum siswa dengan fisik ya. Kita belajar saja. Silakan. Oke. Ini ada sebuah statement juga dari Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika jangan ada ingin merubah siswa dengan sekali kerja jadi ya. Jadi harus perlahan-lahan dulu, harus dengan sabar dulu, karena memang pada kenyataannya siswa itu ada yang mempunyai daya tahan tinggi, ada yang sedang saja, dan ada yang kurang. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama, bahwa memang siswa kita punya keunikan tersendiri ya. Contohnya untuk mengerjakan satu soal matematika mungkin ada siswa yang cepat, ada juga yang mungkin beberapa waktunya, tapi memang betul, tapi ada juga yang lambat, dan memang itu tidak apa-apa, karena memang kita dalam satu kelas itu memang berbeda-beda karakternya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajar. Jadi ini berhubungan dengan metode dan strategi pembelajaran. Jadi buat mungkin kita bisa komunikasi dengan berbagai media ya, contohnya menggunakan PowerPoint di LCD proyektor, atau menggunakan, kalau siswa sudah mulai bosan belajar, biasanya kita akan menggunakan ice breaking ya. Jadi dipacu lagi bisa berupa tepung, bisa berupa lagu-lagu, atau sekarang bisa saling memberikan ini ya, relaksasi ya, terhadap siswa. Siswa berdiri, silakan untuk memegang pundak siswa yang lainnya biar mereka rileks ya. Dan selanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah
berat salah satu dari upaya perwujudan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Nah, ini ada stimulusnya dan teori kontrol. Contoh, realitas atau kebutuhan kita sama, karena teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Apa ini artinya? Yang bisa memberikan pendapat. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Contoh di kelas saja ya. Ini seperti apa? Setiap siswa memberikan perilaku yang berbeda karena kan dari sikap terus cara berpikir mereka juga macam-macam. Jadi nggak boleh menyamakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya. Dulu memang kita berpendapat, contoh ya, kalau dulu pengalaman, kalau memang murid itu lebih fokus kepada penjelasan dari guru kan ya. Kalau seperti pembelajaran matematika ya, rumus dari guru itu jadi seperti apa ya? Wajib seperti ini jalannya harus seperti itu. Tapi ketika anak bimbel ya, ada jurus cepat ya. Jadi jurus cepat, nah anak yang tadinya Pak dah harus Pak guru mah seperti ini, jadi ini salah Pak. Nah padahal isi-isinya sama, cuma jalannya. Nah, dulu memang saya berpikir seperti juga sama. Tapi ketika memang contoh seperti matematika ada bimbel yang anak-anak dibimbelkan, ternyata rumusnya beda, jalannya beda, tapi hasilnya sama. Nah itu mungkin salah satunya ya, contohnya. Karena memang pengaruh kita sebagai pendidik, sebagai guru dan berpengaruh kepada siswa. Karena ada kata guru gue gini, karena guru gue gini, jadi kita sebagai penonton, kita kikis untuk hari ini kita bisa beradaptasi bahwa memang jalan, kalau menurut bahasa Indonesia banyak jalan menuju Roma ya. Jadi banyak jalan sekali. Nah selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini teori kontrolnya ya, setiap orang memiliki gambar yang ternyata berbeda-beda, gitu kan, itu sudah pasti. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan ya antara stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimana ini? Siapa? Misalnya terlambat sekolah, tapi kan gurunya yang dulu terlambat. Kenapa siswa terlambat? Nah nanti kita akan bertemu dengan restitusi ya, nanti verifikasi bahwa memang ada siswa yang terlambat datang. Kadang kita kan kenapa terlambat, padahal mungkin dia memiliki tujuan, Pak saya mau terlambat segini Bu, saya mau terlambat segini. Jadi kadang harus mendengar, mendengar dulu baru kita. Walaupun itu kan selalu kita laksanakan ya sebetulnya. Nah nanti akan terbahas juga. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah ini ya, sama juga bisa diterapkan di pembelajaran bahwa memang kita sebagai guru kayak seperti mengontrol siswa berarti ya, siswa fokus, padahal ternyata kita sendiri yang mengontrol diri sendiri, siswa sendiri yang sebetulnya bisa mengontrol. Tapi upaya guru itu memberikan motivasi, dorongan agar dia bisa memberikan motivasi, oh ya kontrol diri sendiri untuk kegiatan yang positif, yang baik, pembelajaran yang baik. Karena tidak mudah memang memberikan sebuah fungsi kontrol sendiri kepada siswa ya. Siswa diberikan kebebasan sebenarnya juga nggak bisa ya. Walaupun memang tujuannya merdeka belajar. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Nah ini juga sama ya. Jadi memang tidak bisa mengontrol orang lain ya, hanya kita ini apa? Mengarahkan saja. Ini ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan model baru, dan terakhir model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi fokus yang saya menang kalah. Tadi sekarang kita ganti ya, menang dan menang lagi, mungkin karena memang tujuan dari kita memberikan motivasi. Jadi memang Pak saya mah jadi kenapa harus menang terus Pak, ada yang kalah dong, ada yang menang. Nah makanya kita boleh saja kan ada anggapan bahwa Pak pasti sih itu mah ranking 1 misalkan ya, contoh nilainya bisa tidak sesuai juga, makanya kita kasih motivasi. Bisa saja semua kelas rankingnya jadi 1 atau nilainya baik semua. Oke, next.
Nah, di sini ada tujuan disiplin positif ya. Sisa ini yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mempercayai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi perilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ini dibaca saja karena memang dari tujuan disiplin positif bisa kita laksanakan di sekolah dengan yang pertama itu tadi yang saya katakan bahwa memotivasi siswa. Terus siswa dimotivasi kegiatan pembelajaran awali dengan motivasi siswa ucap, kasep, nulis dan sebagainya ya dengan bujuk rayu yang ya. Oke, selanjutnya ada makna kata disiplin. Di sini Bapak pendidikan kita, Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara ya, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak taat melakukan self disiplin, wajiblah menguasai diri kita. Dan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam kita ini menurut Ki Hajar ya. Jadi memang betul, memang pertamanya untuk disiplin, budaya disiplin itu yang pertama dibangun adalah self disiplin dulu, diri sendiri dulu. Tapi memang ketika memang sudah sekeras-kerasnya harus ada penguasa yang bisa membuat disiplin, mengontrol disiplin kita sendiri. Contoh budaya Jepang mungkin ya, budaya Jepang memang budaya yang wah disiplinnya sangat tinggi. Bahkan membuang sampah saja mungkin di Jepang beda lagi dengan kita ya. Kita contohkan di kelas gitu ya, anak-anak kita, siswa-siswa kita membuang sampah masih merata-rata ya. Contoh yang kecil saja lah, misalkan permen ya, kecil kan. Tapi kalau dari 10 siswa dikali ya satu kelas misalkan 10 siswa yang buang kali berapa kelas, kali berapa hari itu jadi. Padahal memang kata siswa itu apa ini mah kecil kan. Jadi terus budaya-budaya seperti itulah yang harus kita bangun dari hal yang paling kecil ya. Jadi hal yang paling kecil dari saat ini dan dari sendiri. Jadi memang tergabung dalam atau tersambung dengan secara disiplin. Nah, ini sama. Tadi ada disiplin, terus ada merdeka ya. Definisi merdeka menurut KHD adalah ini ada bahasa ya. Kalau ada bahasa Jawa ya. Merdeka itu jarwanya norakmu lepasin pamoreh ini juga luar kuasa aman diri dunia negara. Jadi mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah apa yang dan kata pemerintah. Oh, jadi ini apa artinya ini? Ibu lupa. Kalau kita udah sadar, membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, tanpa disuruh orang-orang lain pun kita akan membuang sampah. Tapi memang kembali ke self disiplin itu ya. Jadi yang pertama bangun memang mendisiplinkan diri. Memang kalau di negara maju, kalau yang saya baca literasi atau saya lihat di YouTube, memang ketika anak PAUD ya prasekolah, mereka lebih fokus ke pendisiplinan ya. Sebetulnya untuk calis pun itu sebetulnya kalau kita bandingkan lagi memang, tapi sekarang kita budayanya kalau di kita mungkin anak PAUD itu harus sudah bisa minimal mengenal huruf angka dan membaca ya, seperti anak saya mungkin. Tapi memang kalau lihat di negara maju memang di Jepang sendiri kalau usia segitu memang untuk disiplin aja bagaimana cara membuang sampah, budaya antri memang luar biasa untuk budaya menghormati ya, budaya memaafkan itu memang di Jepang anak-anak dimulai dari TK atau PAUD itu mereka budayanya disiplin. Dan baru untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya di kelas-kelas selanjutnya ya. Jadi memang paradigma itu yang sebetulnya harus kita kikis dan harus kita adaptasi. Walaupun memang kita juga tidak terlalu ini dengan fokus dengan akademik ya untuk sekarang, makanya kita harus ke siswa menanamkan motivasi. Kalian boleh berprestasi itu di luar akademik ya, jago olahraga bisa menyanyi kan ya sekarang. Jadi jangan fokus, memang ada siswa yang juga multi talent mungkin ya, akademiknya bagus
ya itu juga apa non-akademik memang tidak ada, tapi yang memang untuk memotivasi siswa yang akademik kurang ya dimotivasi dengan seni, dengan olahraga dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini juga ada disiplin menurut Dian Gosen ya. Yang pertama, peraturan pertama, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu artinya belajar. Ya, ternyata disiplin itu dari bahasa Latin artinya belajar ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama seperti disiplin atau murid atau pengikut ya. Yang kedua, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, orang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang pertama adalah motivasi yang bukan. Nah, tadi kembali lagi, jadi yang fokus ternyata yang lebih kuat itu ya Bu, dari dalam diri sendiri. Jadi ketika memang pengaruh guru itu kuat ya, anak-anaknya sama ibu bapaknya mah kadang nggak menurut ya, ketika sama guru ya memang si siswa ini sangat sampai di kata guru mah harus gini ya, makanya memang kita harus memberikan nilai-nilai positif yang hebat untuk siswa kita dan yakin bahwa semua siswa adalah hebat ya, bapak ibu guru juga keunikan cek masa sudah nama pinter resepku pinterna, kurang pinter resepku kurang pinterna, bager resepku bagerna, bahlor resepku bahlorna. Nah, jadi motivasi itu yang saya ingat bahwa memang dari guru. Jadi kalau disayangi apapun karakteristik siswa. Oke, next. Nah, ini untuk keseluruhannya nanti tujuan utama kita adalah membentuk siswa mempunyai nilai kebajikan universal ya. Di sini nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi ini salah satunya bahwa nilai kebajikan universal itu terakhirnya adalah tujuan mulia yang harus dicapai setiap individu, termasuk siswa kita ya. Ini juga masih dari Rian Gosen juga dan William Gester bahwa nilai-nilai kebajikan yang di sini nanti boleh saya share ya nanti materinya. Jadi biar kita sharing ya Bapak Ibu, maaf mungkin juga saya bukan memberikan menggurui, tapi kita sharing saja bahwa memang setiap kita sharing berkolaborasi insya Allah keberkahan atau manfaatnya akan terasa, walaupun memang di sini banyak sekali guru yang sudah senior ya, kita saling berbagi pengalaman. Oke, next. Nah, nilai kebajikan tersebut akan nantinya akan ada karakter yang harus ditutup. Contoh kita sudah tahu bahwa memang merdeka belajar itu berkorelasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa mungkinnya yang pertama beriman, bertakwa, beragama diri, beragama kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, sebelum itu kita akan coba tes breaking ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba ada lagunya ini, kalau tidak salah mobil pada biasanya yang sudah apa dulu. Boleh berdiri? Oh, kita berdiri. Kita bernyanyi ya sebentar biar tidak bosan. Oke, kita akan bernyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Kita akan coba belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, mandiri dan berakhlak. Karya ini harusnya kita ulang lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global dan bernaram kritis. Nah, itu nanti kita coba di kelas masing-masing ya. Jadi karena memang ada masnya biar anak bisa diterapkan dengan berbagai macam metode. Ini ada juga sama ya. Ini ibu PYP ya, ibu PYP. Pertama ini ada rasa hormat. Ini nanti kita akan coba terapkan dengan keyakinan kelas, nanti juga akan bersama dengan kelas. Selanjutnya ada 9 karakter yang bisa dibaca. Yang pertama tetap ya, yang di atas itu biasanya
akan tentang kita berteman atau berteman dan bertakwa. Selanjutnya, ini juga masih nilai kebajikan, ya. Ada petunjuk hidup, ada keterampilan hidup dan sebagainya. Ini bisa dibaca juga sama. Nah, ini dari Michelle Burba, ada The Seven Essential Virtues. Jadi muara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan yang sama. Selanjutnya yang terakhir, ini yang kelima ya. Nah, ini tadi The Virtual Project, proyek nilai kebajikan itu yang pertama peduli. Ini banyak sekali ya. Ini mungkin sudah ada di siswa kita, sudah ada di kita juga bisa di share, dibagikan dengan adanya proyek nilai kebajikan ya. Nah, saya minta waktu sebentar mungkin untuk berdiskusi sebentar ya tentang nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah dulu atau ditambah. Silakan untuk Bapak Ibu untuk menuliskan sebentar ya. Nilai-nilai kebajikan itu tulis saja tentang apa namanya yang positif dari siswa yang telah dilaksanakan, mungkin ya bisa berupa apa namanya seperti tadi ya. Jadi apa yang akan dilaksanakan atau apa yang akan kita terapkan di sekolah, di kelas ya. Ya selama ini kita sudah laksanakan, apakah perlu ditambah atau dikurangi? Coba saja ya. Pertama mungkin nanti kita cek ke depan ya. Walaupun di kelas mungkin kita semua sudah membuat keyakinan kelas ya. Mungkin kalau istilahnya dulu bukan keyakinan kelas, ada peraturan kelas ya. Nah, peraturan apa bedanya nanti keyakinan kelas dan peraturan sekolah gitu, atau peraturan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu ada perwakilan untuk nilai-nilai apa saja atau boleh ya kita bahas bersama-sama. Siapa sudah? Silakan coba ke depan saja ya, biar nanti kita perlu penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita saat ini. Yang pertama mungkin beriman ya, karena beriman ini adalah hal yang harus kita utamakan. Karena dalam Pancasila sendiri juga kan di salah satunya ada Tuhan yang Maha Esa. Makanya di sini nilai kebajikan yang sudah diterapkan adalah beriman. Karena sudah mulai sering melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, terus ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mengedepankan beriman. Yang kedua selanjutnya itu mandiri, di mana dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada di buku sikap mandiri ini agar siswa tahu seperti apa sih tugas mereka di sekolah dan kegiatan juga secara mandiri atau sendiri. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, di mana setiap siswa itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ketika mereka berada di sekolah, artinya tanggung jawab mereka adalah belajar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu jujur, karena ketika kita diberikan suatu amanah atau suatu tanggung jawab, kita tuh harus mengedepankan jujur. Karena ketika kita jujur, orang lain akan percaya dengan apa yang kita lakukan, sehingga kejujuran ini merupakan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Mungkin ada yang harus ditambah atau
percaya diri. ibu-ibu, bapak-bapak ini. Oh. Ibu bapak sesuai dengan ini ya, harus percaya diri. Tadi alhamdulillah sudah juga ya percaya diri. Nah misalkan di kelas ya ibu bapak kan ada anak-anak misalkan lagi ulangan, nah ulangan harian ya sesuai ya insya Allah gitu ya, kalau dengan percaya diri dengan hasilnya juga ya bagus, tidak boleh menggantungkan kepada orang lain, saya itu cuma percaya diri. Nah kemudian mandiri ya tadi juga udah dijelaskan. Kalau mandiri juga sama dengan hampir mirip dengan percaya diri juga ya, ada bapak dan ibu tentang mandiri juga ya, itu di kelas ya, di kelas seperti ya contohnya misalkan di kelas tidak usah disuruh-suruh, kalau ada ini udah waktunya sholat beribadah cepat ke masjid, karena alhamdulillah ibu bapak ya di sini kan udah ada sarana masjid untuk kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu. Jadi Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Ibu Oppo sama cepat telah memberikan kita durasi waktu ya, jadi kita batasi. Memang betul tadi yang paling di atas adalah ketika kita melihat problem pelajaran Pancasila atau dokumen lain, atas itu yang pertama adalah beriman ya. Jadi beriman dan menolak itu di atas. Tapi karena memang berhubungan dengan religi, jadi dengan akidah kalau dalam Islamnya itu. Mungkin anak harus memang diberikan motivasi sebagai siswa yang beriman, berakhlak karimah, itu memang di atas itu ya, nilai ketuhanan itu kalau di belajar Quran itu nilai ketuhanan kualitas. Nah itu memang kita harus sudah dilaksanakan, dan memang ketika penambahannya mungkin tidak akan berkonsentrasi di sekolah, komputer dan oke, kita lihat ya. Nah ini teori motivasi hukuman dan penghargaan yang akan kita pelajari tentang ini, materi-materi ini ya, dari motivasi. Oke, next. Nah, sama tadi juga di dosen dalam bukunya Restriction School Disiplin. Ada 3 motivasi bagi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada motivasi dalam manusia ya. Yang pertama itu memang manusia itu kenapa melakukan itu, agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dilakukanlah itu sesuatu ya. Yang kedua, untuk apa dia melakukan itu? Yang kedua tuh ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan atau imbalan. Dan selanjutnya ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi nah inilah pendapat saya harus. Ya, itulah adalah menurut Dian dosen itu adalah 3 motivasi perilaku dari manusia. Oke, di sini ada kasus ya. Contoh tadi tentang hukuman, di mana memang ini bisa dibaca ya, hukuman penghargaan. Contoh ini kita ambil ini ya. Jika seorang kurang merasa menguasai pembelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang bicara tergagap dan tertuju tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Seno Bapak Ibu? Oke, ini sudah pasti kurang tepat ya sebagai seorang guru, karena memang membiarkan padahal memang IPA ini mungkin tadinya memang tidak ngerti ya, tapi karena mungkin prosesnya seperti itu Pak Seno pun tidak memberikan solusi, akhirnya seperti itulah kejadiannya ya.
jadi gugup dan akan baik tidak Bapak Ibu kepada siswanya? Tidak akan ya, karena sudah aduh saya salah kok saya belajar. Jadi perlu disiasati oleh kita bersama bahwa memang sekecil apapun tindakan kita yang kurang berkenan akan berbekas ya. Makanya harus memikirkannya matang-matang. Insya Allah Bapak Ibu di sini bisa lah dengan bijak. Lanjut. Nah, tadi ya, mengapa tadi tindakan Pak Seno terhadap kepada sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini ada yang bisa membedakan hukuman dan konsekuensi tidak? Saya bersifat secara langsung atau harus refleks. Oke. Kalau konsekuensi pasti ada akibatnya. Kenapa kita memberikan memberikan gimana sih hukuman seperti itu? Pasti kan ada alasannya. Ya. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensinya yang akan kita pelajari. Mungkin kita juga pernah melaksanakan, tapi memang materinya atau pemahamannya kita share lagi ya. Yang betul tadi betul diskusi Pak bahwa memang hukuman itu refleks ya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya memang tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Contoh tidak mengerjakan PR, hukumannya lari di lapangan misalkan ya, atau mengambil air atau menghapus papan tulis dan sebagainya. Itu jadi reflektif dan tidak nyambung gitu ya, dan bersifat ya spontan ya. Kalau konsekuensi kebaliknya sudah ada pembicaraannya dulu dari awal. Karena kalau siswa yang tidak mengerjakan PR nanti apa ya sanksinya atau apa seperti apa ya. Jadi anak-anak juga harus harus seperti ini, harus seperti. Jadi konsekuensi itu sudah ada sebab akibatnya. Kalau tidak mengerjakan sudah ada kesepakatan ya, sudah sepakat. Jadi siswa merasa tidak karena ini yang sudah kesepakatan. Kalau ini mungkin saja siswa menjadi saya jadi dihukum deh karena tidak mengerjakan PR, hukumannya. Jadi, kalau konsekuensi membangun siswa ya, jadi, oh iya saya salah, saya harus diperbaiki. Oke, lanjut. Jadi juga sama ya, ada hukuman, konsekuensi dan resolusi. Ini yang tadi betul bersifat tidak berencana, bersifat satu arah. Dan kalau konsekuensi ya sudah disepakati. Memang ini kita fokusnya memonitor lanjut. Nah ini yang akan kita pelajari restitusi ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi tadi ya, jadi restitusi itu adalah menciptakan jadi kondisi untuk memperbaiki dulu kenapa siswa ini melakukan kegiatan tindakan tersebut, kenapa datang terlambat ditanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kenapa berpakaian seperti itu. Kita membuat mereka nyaman dulu dengan kita buat nyaman dulu siswa dengan nanya dulu alasannya kenapa, biar siswa kita arahnya dua arah. Jadi langsung jangan langsung sebagai kenapa dan sebagainya ya. Jadi diberikan juga siswa mereka ya. Next. Nah ini ada statement atau pernyataan dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pilihan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan mencoba. Nah ini ya, jadi seperti mungkin ada yang dikasih bintang ya, yang berprestasi dalam hal mengerjakan atau dengan tugas, ada yang dikasih misalkan permen, itu juga mungkin bagus ya dibuat biar mereka termotivasi. Tapi juga jangan terlalu keseringan membuat nanti ketika siswa menuntut sekarang ya biasa nggak akan dikasih bintang atau dikasih permen ini sama bapak ibu gurunya, dia salah-salah. Jadi memang pada saat tertentu kita bisa memberikan penghargaan ini. Ini juga sama ya, ini tentang mulai penghargaan dan sebagainya, silakan. Nah ini ada penghargaannya.
Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan jangka panjang, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan mengurangi kualitas ini ya. Tadi penghargaan penghargaan ini. Oke, next. Nah, kita akan membuat tadi tentang materi segitiga diskusi. Ini tujuannya jadi sebagai salah satu cara menumbuhkan disiplin positif yang mengulangi ke depan ya, menumbuhkan disiplin jadi biar tidak seperti sekolah kemana-mana. Membimbing murid bersih-bersih agar menjadi murid merdeka, tadi betul kita fokus ke murid merdeka belajar ya, murid yang merdeka, murid yang hebat, murid yang berkarakter. Terakhir, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ya, ini bisa dibaca dari next. Oke, ini ada restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah ini ya, yang tadi dihukum oleh penghargaan, sekarang pada restitusi yaitu ini disebut menemukan kesalahan, memperbaiki hubungan, gitu ya, restitusi dan ini bisa dibaca. Nah ini contoh segitiga restitusinya ada 3, disebut segitiga ada 3. Yang pertama adalah melestarikan identitas, ini yang harus dilakukan ya. Yang kedua pada segitiga connection, yang ketiga menanyakan kegiatan ini nanti kita akan lihat ilustrasi. Nah ini kita lihat dulu ya tentang penerapan segitiga restitusi dan diskusi. Ini ilustrasi tentang Oke, nanti saya coba share saja ya link dari videonya. Tidak bisa. Kalau memang di YouTube sekarang sudah banyak penerapan segitiga restitusi ya. Jadi ada apa namanya? Bagaimana ilustrasi ketika kita penerapan segitiga restitusi. Contoh ini sedikit ya. Kalau ada siswa yang terlambat, yang pertama mungkin kita akan menanyakan dulu, menstabilkan identitas ya, menanyakan kenapa terlambat dengan bahasa bisa. Nah ini ilustrasi dari segitiga restitusi ya. Cepat ya. Kalau yang pertama tidak bisa ya. Tadi contohnya langsung Oke Bapak Ibu semuanya, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kita saksikan dulu sebentar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kalau banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang menentukan EK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau lucu kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, dia kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin kali ini saya menjadi laki. Jadi, saya membuat sesuatu itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa ikhlasin. Dan nanti di sini saya bisa jadi lebih sabar. Jadi, mau apa? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ya, nanti satu aktif. Iya. Oke Bapak Ibu, sudah cukup sekian hari untuk menanyakannya ya. Dan cek lagi. Yang pertama tadi bahwa ada siswa yang membentak temannya ya. Seorang guru berarti harus waktu dulu memvalidasi atau melestarikan identitas. Memang kita juga manusia biasa ya. Jadi ada kalanya berbuat kesalahan dan kita maklumi juga dan dikaitkan dengan pengalaman manusia. Bahwa memang manusia juga bukan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jadi harus distabilkan dulu, validasi dulu dengan kenapa kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ditanyakan dulu alasannya. Yang terakhir meyakinkan apakah seperti itu bagus dan sesuai dengan keyakinan yang kamu buat. Akhirnya siswa insya Allah akan mengerti bahwa dengan penerapan sertifikat restitusi itu memang menjadikan siswa tidak merasa bersalah sepenuhnya, walaupun memang nanti akhirnya tindakan mereka itu akan nyambung dengan kenapa sih dia melakukan. Oke, next ya. Ini kita nah ini ada kenapa siswa tersebut melakukan itu akan berkorelasi dengan kebutuhan dasar manusia dan identitas. Kita next. Nah, ini menurut William Glaser, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan terakhir kebutuhan untuk merasa senang. Ini menurut William Glaser ya tentang identitas. Lanjut. Ya, kita berpikir dulu sebentar. Next. Ini jadi atau ini saja ya, karena ini memang penjelasannya kepada satu kebutuhan yang ditarik saja masuk ke ininya yang tadi sudah diterangkan di awal sebelumnya. Nah di sini selain tadi 5 dasar kebutuhan manusia, nanti ada dunia berkualitas, tempat khusus dalam berpikiran, tempat Anda menyimpan gambaran ya. Jadi setelah itu kita akan punya dunia yang berkualitas, di mana dunia ini kita persempit jadi sekolah yang berkualitas, persempit lagi jadi kelas yang berkualitas. Nah jadi
ini akan berkoordinasi antara kelas, pribadi, dan nantinya ke sekolah ya. Sekolah itu sudah menerapkan 15 kebutuhan, budaya positif dan sebagainya, akhirnya jadi berkualitas. Lanjut. Nah, sampai juga ini menurut William Glaser ya. Jadi seperti album foto ya, menyimpan memori yang bagus, terus positif dan lanjut. Nah, ini ada tujuan dari 5 positif kontrol. 5 guru itu bukan hanya positif kontrolnya ada 5 ya. Jadi tujuannya ini yang pertama, guru dapat melakukan refleksi, menerapkan prinsip restitusi sebagai manajer ya. Selanjutnya menganalisis restitusi dan sebagainya. Nah, ini sebagai guru kita harus punya 5 posisi kontrol. Ini saya. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang mutlak harus dimiliki pada bukan mutlaknya. 5 posisi kontrol ini nanti kita akan tahu mana yang lebih harus ditingkatkan ya. Apakah sebagai penghukum atau teman atau sebagai kita akan lihat. Nah, contoh ini kita buka dulu sebentar ya. Untuk penerapan tadi 5 posisi kontrol guru. Perjalanan membahas dan nah, ini guru sebagai posisi penghukum ya. Ketika di posisi penghukum guru seperti ini contohnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. Oke. kenapa saya Skip harus dulu. lapangan? Ini sebagai penghukum ya, langsung memposisikan siswa. Nah, langsung kamu dasar pemalas, kamu keliling lapangan basket 2 kali ya. Posisi penghukum selanjutnya bisa skip dulu ya. Yang kedua, posisi kontrolnya. Terus. Ya. Kalau kamu terlambat Coba di lagi. belakang lagi. Naren, Belakang lagi sedikit. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Kasusnya masih sama ya Bapak Ibu, terlambat, nadanya terlambat tapi sudut pandangnya. Aduh lagi nadanya ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Oke, skip dulu ya. Jadi membuat masalah ya, jadi dikembalikan ke gurunya. Nanti ibu bapak yang akan disalahkan oleh kepala sekolah, ibu kepala sekolah oleh peraturan. Jadi anak itu jadi bersalah sekali ya. Ya. Lanjut kita ke posisi yang ketiga sebagai teman ya. Ini guru memposisikan sebagai teman. Terus, oke. Nah ini guru. Oke. Nah ini posisinya guru sebagai teman. Naren, Abu lagi. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis guru saya lupa bangunkan saya Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Sudah, suasana sudah mencair ya, dengan guru dan siswa sudah tidak posisi 1 dan 2 tadi ya, sudah jadi teman tapi memang selanjutnya sebagai nah ini posisi pemantau ya, atau pemantau masih kasusnya sama, ada lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kelas ya. Oke, itu ya sudah dapat memahami sebagai pemantau atau pengawas yang terakhir. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer dulu. Dari kelima posisi ini yang harus diterapkan lebih baik adalah bagaimana menentukan Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Oke, kita skip ya. Kalau Naren komentar. Nah dari kelima posisi kontrol ini yang lebih kita harus lakukan adalah yang mana? Manajer ya. Jadi nanti seperti itulah yang harus kita lakukan. Walaupun memang kadang yang lain juga bisa diadaptasi ya. Jangan banyak. Kalau manajer terlalu ini, nanti siswanya kalau sekarang kita menunjuk gitu ya, bisa dipastikan, bisa diadaptasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar siswa. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca yang waktu kelas sudah. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Ada yang bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas juga? Ya. Cuman kalau peraturan kelas mah biasanya sudah ada. Oh iya, ya betul. Jadi peraturan kelas itu sudah dibuat sepenuhnya oleh sekolah misalnya atau jadi tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas kita coba untuk melibatkan siswa, apa sih yang harus? Nah, makanya kita mencoba pada siswa, ayo keyakinan kelas ini apa ya? Tidak boleh nakal misalkan pada siswa ya, tidak boleh bullying. Nah, sebagai guru kita juga harus membuat kata-kata tersebut jadi kalimat positif. Ya, contoh dari siswa ajukannya tidak boleh nakal, berarti kalimat positifnya harus dirubah, tidak boleh nakal jadi harus saling berbuat baik, harus sopan santun. Nah, jadi kalimat itu yang Bapak, saya yakin Bapak Ibu guru di kelasnya sudah melaksanakan. Ya, jadi ketika ada kata-kata negatif atau kalimat negatif, berubah ke kalimat positif. Ya, Dengan tertib, jangan duduk dengan tertib, tidak boleh
tidak ada kata-kata yang negatif ya. Contoh, jangan nakal, gitu ya. Jangan makan sembarangan, membuang sampah sembarangan. Jadi disiplinkan waktu, jangan terlambat. Jadi kalimat positifnya disiplinkan terhadap. Oke, next ya. Ini juga masih sama tentang keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi diterapkan yang tersebut dan mudah diingat ya. Biasanya berupa singkatan. Seperti kita kebiasaan ya, ada spasi, ada biasa saja. Ini harus ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau memang sudah tidak relevan harus bisa dikomunikasikan lagi di kelas. Oke. Ini prosedurnya bisa dibacanya Bapak Ibu. Juga ini tetap prosedurnya. Ini perhatikan contohnya sudah banyak sekali. Ya. Ini datang tepat waktu. Sebenarnya ini tidak tampak seperti ya, tampak seperti datang tepat waktu. Ini mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan sebagainya. Yang telah dipinjam kita barang. Ada kalimat positif dan juga kalimat positif. Nah, ini bisa sama ya. Dua kalimatnya yang beda. Oke, ini contoh yang sudah saya lakukan terhadap siswa ya. Jadi membuat diagram kelas bersama siswa, nanti diagram bersama-sama kita ambil, kita musyawarahkan, kita konsultasikan dengan siswa, akhirnya disepakati dibuat diagram kelas dan harus ditempel di kelas biar mudah di. Ya, Bapak Ibu Guru terima kasih telah menyempatkan waktu untuk destinasi budaya positif yang saya lakukan untuk bergabung di program Guru-Guru. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadikan keberkahan untuk pribadi dan untuk kita semua, dan semoga kita semua bisa melaksanakan segitiga konstitusi budaya positif agar siswa kita berkarakter ya, mempunyai potensial. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.